Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa an'amana bi ni'matil islam wa an'amana bi ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Darur Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya di pagi hari yang sejuk ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan melaksanakan mengikuti thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini dicatat sebagai satu amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, pagi ini kita ada satu hal yang khusus yang mungkin kita semua sudah tahu ya. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 2 Muharram tahun 1444 Hijriah. Pada saat hari Jumat kemarin itu saya pulang itu berapa titik, pokoknya tertahan oleh rombongan pawai. Ada yang pawai obor, ya ada yang pawai pakai gendang, anak-anak, orang dewasa semuanya berpawai untuk merayakan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira tahu enggak Bapak Ibu, apa dibalik perayaan tahun baru Hijriah? Kita biasanya melaksanakan tahun baru Masehi tahun 2022 kemarin. Kalau hari ini kita merayakan atau kemarin merayakan tahun baru Islam. Kira-kira sama enggak gitu? Nilainya sama enggak? Sejarahnya sehingga kita hari ini sudah memasuki tanpa terasa 1444 Hijriah. Kalau membahas berbicara tentang tahun baru Islam Hijriah, maka tidak lepas dari yang namanya peristiwa apa, Bapak Ibu? Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah
Dulu namanya apa? Yastrib. Sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Artinya kota yang bercahaya, penuh dengan cahaya. Maksudnya adalah kota yang memberikan harapan. Nah, hari ini, pagi ini sedikit kita akan membahas bagaimana hijrah ini memberikan satu penguatan kepada umat Islam. Khususnya di masa Rasulullah SAW. Dan insya Allah tentu sampai kepada kita. Sehingga pada saat kita merayakan tahun baru Hijriah ini beda. Ada rasa kebanggaan, ada rasa terharu dalam diri kita. Betapa ternyata peristiwa hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya itu memberikan arti, memberikan satu kekuatan sampai kepada Islam yang kita laksanakan pada hari ini. Sampai pagi ini Bapak Ibu bisa mendengarkan pengajian, bisa melaksanakan sholat dengan nyaman di masjid dan seterusnya. Baik, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang hijrah. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Hijrah artinya pindah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya intolik. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Wah, ini enak nih. Bisa jalan-jalan kita. Kalau kita pernah dengar ada namanya Masjid Al-Muhajirin. Flamboyan. Ya, itu dari kata-kata ini akar katanya hajaro. Berpindah. Orang yang berpindah namanya muhajir. Muhajir itu satu. Kalau banyak muhajirun atau muhajirin. Jadi Masjid Al-Muhajirin yang di Flamboyan itu mengambil tema, mengambil satu materi dari peristiwa pindahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dari Mekah, intoliko berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, dulu namanya Yastrib. Masa sih cuma pindah aja sebegitunya? Sampai kok diangkat menjadi peristiwa tahun baru Islam. Ada apa? Apa pelajaran yang diambil? Ada hikmah apa yang terjadi? Kalau nggak salah dulu saya sempat bahas tapi sudah lama sekali. Nah, pagi ini kita ngulang, moga-moga nggak terlalu lama ya, karena
Durasinya sampai jam 8 ya. Masya Allah. Barakallah. Bapak Ibu pulang dari sini langkahnya beda. Kalau kita sudah memahami peristiwa hijrahnya ini. Benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata peristiwa pindahnya baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat bukan sebatas pindah, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang mereka bawa. Ada yang tahu kapan Rasulullah SAW pindah melakukan hijrah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kapan? Jawabannya sederhana, ini lain kali kayaknya Pak Bambang harus nyiapin hadiah. Hadiah ya, atau Ustadz Reza nyiapin apa gitu. Nah, jawabannya kan tadi sudah disebutkan. Ketika ditanya kapan, ya berarti 1440 tahun yang lalu. Peristiwa hijrah itu 1444 tahun yang lalu. Waduh, Masya Allah, udah jauh banget berarti ya. Lebih kurang kalau Masehinya itu 622 Masehi. Sekarang 2022. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya yang kedua, ada yang tahu nggak jarak dari Mekah ke Madinah berapa? Yang sudah pernah naik haji? Pak Haji Dendi, Pak Haji Markian. 6 jam perjalanan. Naik mobil lewat jalan tol. Tolnya juga beda dengan tol yang di Jagorawi ya. Berapa? 400 kilo. 500. Ada yang bilang 700, nanti lihat di Google. Tapi yang pasti adalah jauh. Jauh. Terbayang 500 atau 600 kilometer. Dan dulu belum ada kendaraan. Yang ada hanyalah onta. Kiri dan kanannya belum ada seperti sekarang. Wah, Masya Allah, ini datanya akurat ya. 450,4 kilometer. Masya Allah. Bapak Ibu belum seperti sekarang. Kalau sekarang jalanannya enak, mulus, bahkan itu kalau kendaraannya nyaman, kita tidak merasakan berada di jalan tol seperti kayak naik pesawat, saking bagusnya itu jalan tol. 1444 tahun yang lalu Rasulullah SAW beserta para sahabat melakukan hijrah dengan hanya jalan kaki atau naik onta sejauh ini dengan medan yang masih berbukit, padang pasir. Kita bayangkan betapa beratnya perjalanan mereka saat itu. Tidak bawa perlengkapan yang cukup. Bawa baju 3 pasang, 3 setel, bawa bekal, ada kopi kali, ada kopi saset, ya, ada termos air panas, ada apa lagi? Ada roti. Enggak ada Bapak Ibu. Mereka membawa dengan hanya sebatas pakaian yang dipakai di badan. Sepatunya nggak kayak sepatu yang sekarang, sendalnya bagus, seadanya.
Muncul pertanyaan di dalam kepala kita, sebegitunya sampai mereka mau harus melakukan hijrah intolik dari Mekah ke Madinah. Ada apa nih Bapak Ibu? Makanya kalau kita hanya merayakan tahun baru saja, tahun baru Hijriah, itu rasanya kurang kuat. Nah, bersyukur pagi ini kita coba bahas sedikit, sehingga setelah ini ada semangat untuk melaksanakan nilai-nilai Islam lebih baik lagi. Kalau di rentang antara 0 sampai 10, Bapak Ibu sudah melaksanakan Islam misalnya di angka 5. Maka setelah ngaji hari ini harus lebih meningkat. Jadi 6. Kalau sudah 6 jadi 7. Kalau sudah 7 jadi 8 dan seterusnya. Kalau masih 2 jadi 3. Harus lebih semangat. Kenapa? Karena peristiwa sejarah hijrahnya kaum muslimin ini luar biasa sekali. Bukan sebatas pindah dari Bekasi ke Depok. Dari Bekasi ke Depok berapa, Pak? 30 kilo. Saya kerja itu lebih kurang 29 kilo. Kalau dari sini ke Bogor berapa? 60 kilo. Oh iya, 60 itu dari Jakarta ke Bogor. Kalau sini menjadi nggak sampai 25 ya. Nah. Iya. Kalau yang biasa naik KRL 4.000 gitu. Dari Depok ke Jakarta berapa? 4.000. 450 km ini dari mana Bapak Ibu? Dari Depok ke mana? Surabaya. Kurang lebih. Sambil dilihat Pak Haji Markiat. Depok Surabaya. Nah. Depok Surabaya. Berarti mundur sedikit ke Solo, sampai Solo. Sampai Demak. Depok sampai Demak. Kota yang lebih terkenal apa kira-kira? Semarang. Ya, lebih kurang ya Bapak Ibu. Artinya kita mencoba membandingkan perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat dari Mekah ke Madinah 1444 tahun yang lalu itu lebih kurang setara dengan perjalanan kita jalan dari Depok ke Semarang, jalan kaki. Dengan kondisi medan yang berbatu, terjal, naik turun bukit, tidak ada pohon. Tidak ada di pinggir jalan warung buat kita mampir, buat kita beristirahat tidur dulu. Enggak ada Bapak Ibu. Sudah mulai terbayang ya perjalanan beratnya perjalanan para sahabat itu. Kalau enggak dibayangin kita enggak tahu. Yang penting kita ngobor saja sambil sholawatan. Padahal yang dilakukan oleh para sahabat itu demikian beratnya. Nanti kita coba bahas nih. Makanya saya coba kita samakan dulu persepsi kita tentang peristiwa hijrahnya para sahabat itu. Kenapa mereka mau melakukan itu? Nah, saya duduk lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kameranya gerak terus ya. Ya, nggak apa-apa, pahalanya nambah. Bapak Ibu, hijrah itu terjadi di fase Mekah. Ya, kita kalau buka Al-Quran itu ada ayat-ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat yang turun di kota Mekah.
ayat-ayat Madaniyah, ayat yang turun di kota Madinah. Selama berapa lama ayat di Mekah itu, dakwah di Mekah? Lebih kurang 13 tahun. Total Rasulullah SAW berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Jadi saya bukannya mau ngerjain kameramen ya. Nggak ada niat sama sekali. Mekah, Madinah 23 tahun. Ini penghapus tadi mana? Oh ya. Tiga 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Apa yang ditanamkan di situ? Akidah tauhid. Di saat kaum kafir Quraisy itu sedang getol-getolnya mereka menyembah berhala. Kalau saya bahas nanti nggak cukup waktunya. Bagaimana kejahiliahan orang-orang kafir Quraisy itu sudah sedemikian keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Yang namanya wanita itu perempuan, jadi warga negara kelas 3. Nggak dianggap. Ibu-ibu kalau melahirkan anak perempuan itu aib, malu. Tapi kalau melahirkan anak laki-laki mereka bangga. Kenapa? Karena mereka punya anak yang disiapkan untuk berperang. Pikiran mereka cuma satu, perang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Banyak hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam berdakwah di kota Mekah. Menegakkan nilai tauhid itu luar biasa beratnya. Pertentangannya kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam, ketahuan memeluk agamanya Muhammad, itu besoknya bisa-bisa sudah meninggal. Kalau yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya posisi, mungkin hanya dikucilkan. Jadi kondisi kaum muslimin ini betul-betul mengalami penekanan. Tidak seperti kita begini, nggak bisa itu yang namanya sholat dengan nyaman di masjid, nggak bisa. Ketahuan langsung mereka mendapatkan siksaan. Apalagi, apalagi yang namanya ngaji seperti ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Maka kita bersyukur bisa nyaman. Sudah begini, ke masjidnya aja susah. Kakinya digelendotin. Digelendotin sama apa? Digelendotin sama TV. Digelendotin sama HP. Digelendotin sama hobi. Digelendotin sama pekerjaan kantor. Pekerjaan rumah. Padahal di zaman 13 tahun pertama di kota Mekah, itu bagaimana mereka untuk bisa melaksanakan syariat Islam itu luar biasa ujian dan cobanya. Satu persatu, ketahuan dibunuh, disiksa. Masih ingat bagaimana salah seorang sahabat, Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, itu ketahuan dia bersyahadat, dia dibawa oleh majikannya di tengah padang pasir, ditimpa batu. Bapak Ibu belum pernah kan badannya
dibebankan batu di tengah padang pasir yang panas. Nanti kalau ada yang berkesempatan ya pergi umroh atau haji, bawa telur, taruh di situ, mateng. Panas banget, panas banget. Kalau kita keluar itu ya, dari hotel keluar itu kayak masuk ke open. Panas. Makanya ujian buat orang yang pergi umroh dan haji itu adalah apa? Untuk melaksanakan sholat ke masjid itu adalah apa? Ujiannya nginep tinggal di hotel. Nyaman AC di hotel. Kalau bukan dengan tekad yang kuat, enak sholatnya di hotel atau di mall. Mall kan di belakang tuh. Bisa sholat di situ. Kebayang sudah keluar puluhan juta jauh-jauh dari Indonesia, dari negara asalnya, sholatnya di hotel. Bukan sholatnya di Masjidil Haram. Nah, kembali kepada bagaimana perjuangan para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Mereka untuk menjaga syahadatnya itu harus mengalami berbagai ujian. Nah, para sahabat ini satu persatu meninggal. Habis. Rasulullah melihat, wah ini bisa-bisa kaum muslimin habis. Tetap beliau dipandu, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Beliau kirim utusan-utusan untuk survei, melihat mana daerah yang bisa menerima kehadiran Islam, lebih terbuka, lebih moderat. Ya, ada yang tahu di mana yang pertama? Ke Taif. Rasulullah survei ke Taif. Sampai di sana apa yang terjadi? Ditimpukin sama batu. Bapak Ibu nggak pernah pergi ke masjid dari Darur Rahman ditimpukin sama batu. Malah kalau hari Minggu pagi pergi ke Masjid Darur Rahman dibawain martabak sama kue lumpur. Masya Allah. Indah banget ngaji kayak gini nih. Iya. Iya, bersyukur kita Bapak Ibu. Nah, setelah melakukan survei saya persingkat saja. Akhirnya ditemukanlah satu kota yang masyarakatnya lebih moderat. Lebih menerima. Rasulullah sudah lebih dulu mengirimkan utusan-utusannya untuk mengislamkan penduduk apa? Madinah. Saat itu kota Madinah itu ada dua kaum, orang Yahudi dan orang suku Arab. Yahudi itu ada Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Orang-orang Arab itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Dan sebelumnya itu sudah sudah diislamkan dulu walaupun belum semuanya. Mereka lebih moderat. Alhamdulillah setelah melalui proses yang cukup panjang dan dirasa cukup, akhirnya para sahabat mulai. Mereka hijrah satu persatu. Dan itu sangat rahasia Bapak Ibu. Perjalanannya nggak boleh ketahuan, rutenya sangat rahasia. Orang-orang Arab dulu itu mereka termasuk kelompok yang sangat ahli dalam mencari jejak. Mereka bisa mencari jejaknya kemana. Dan itu harus bagaimana nggak ketahuan. Terbayang oleh kita? Jadi mereka pergi sejauh 450,4 kilometer dengan medan yang sangat berat, tanpa kendaraan mobil apalagi pesawat terbang. Dan harus tidak boleh ketahuan. Satu persatu berangkat, Masya Allah. Kalau bukan karena keimanan, itu nggak akan mungkin. Mereka berangkat, hijrah ke kota Madinah itu karena mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya.
Kita boro-boro mempertahankan akidah dan keimanan untuk menjaga sholat 5 waktu saja, itu susah. Maka setelah ini Bapak Ibu, yuk kita sama-sama membayangkan bagaimana para sahabat terakhir ditutup oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu tahu ya, ketika berangkat itu beliau ditemani oleh siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu rumahnya sudah dikepung. Orang-orang kafir Quraisy sudah merencanakan. Sebelumnya mereka sudah rapat dan dikomandoi oleh iblis. Iblis itu nyamar. Dalam rapat itu, iblis yang memberikan satu usulan. Kita bunuh saja. Kalau orang Arab itu kalau ngebunuh kan nggak sembarangan ya. Mereka juga punya satu kebiasaan, kalau ngebunuh itu harus bertanggung jawab. Suku mana yang ngebunuh? Suku A. Maka akan dituntut oleh yang keluarga yang dibunuh ini. Nah, kata si iblis, supaya nggak ketahuan, kita bunuh rame-rame. Supaya yang bertanggung jawab semua. Dikepung itu malam Rasulullah mau berangkat hijrah. Masih ingat peristiwa berikutnya apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW, ya kelihatan seolah-olah Rasulullah tidur. Sudah, kemudian apa? Rasulullah keluar dengan izin Allah, itu para penjaga dibuat tidur sehingga Rasulullah bisa keluar. Setelah berjalan sekian jauh, mereka baru sadar dan mereka lihat, diperiksa. Ternyata ini bukan Rasulullah, bukan Muhammad. Mereka panik, mereka kejar. Nah, peristiwa ini juga kalau kita bahas, itu akan memberikan satu cerita yang luar biasa. Bagaimana ada yang langsung disebar sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, itu akan mendapat hadiah besar. Barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, akan mendapat hadiah besar. Bayang Bapak Ibu. Dan Rasulullah harus berjalan bagaimana caranya supaya nggak ketahuan. Pernah sempat, masih ingat ngumpet di gua? Di gua Sur ya. Itu guanya bukan kayak sekarang, bukan kayak kebayang gua besar, guanya kecil. Rasulullah sudah kecapean, dia tertidur di pahanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata di gua itu banyak lubang ular. Satu-satu ditutupin. Nah, sahabat Abu Bakar itu nggak mau membangunkan sahabatnya Rasulullah SAW. Gimana caranya nih? Dia yang pakai tangan, kecampe ke tangan, tutup pakai batu, tutup. Sampai akhirnya ada lubang yang nggak bisa ditutup. Hanya bisa ditutup dengan kakinya. Ibu bisa kebayang, lubang ular ditutup sama kaki. Apa yang terjadi? Ya dipatok. Itu sakitnya luar biasa. Menjaga karena cintanya kepada baginda Rasulullah SAW, dia tidak mau mengeluh. Tapi ini sakit. Saking-sakitnya akhirnya dia keluar air mata menetes ke dadanya Rasulullah. Terbangun. Ada apa? Ternyata apa? Dia sudah dipatok ular. Ya, dengan izin Allah Rasulullah bisa menyembuhkan dengan air liur. Peristiwa itu. Kemudian peristiwa apa lagi yang Bapak Ibu ketahui? Ketika bersembunyi di gua ada ditutup oleh sarang laba-laba. Itu saking mereka mengejarnya. Mereka lihat ini mungkin ngumpet di dalam nih. Nggak mungkin katanya. Kenapa? Ada laba-laba. Kalau ada laba-laba, ini mestinya sudah rusak nih. Ini kelihatan nih sarang laba-laba. Apa? Sudah lama. Terus ada apa lagi? Di sebelahnya ada sarang burung. Enak dia sedang bertelur, mengerami telurnya. Terus ada peristiwa apa lagi? Cicak. Ini kisahnya luar biasa. Bapak Ibu bisa kita lihat.
Laba-laba makhluk yang kecil itu ingin menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran. Gak ada apa-apanya. Tapi dia ingin menunjukkan saya berpihak kepada baginda Rasul. Ya dia usahakan. Dia merajut sarang laba-labanya dengan cepat. Terbayang Bapak Ibu, bagaimana seekor burung bisa memberikan satu kondisi, oh ya ini nggak mungkin nih kalau ini sudah dilewati ini pasti sarang burung rusak, sarang laba-laba rusak. Tapi cecak bunyi, ya, yang menunjukkan dia mau ngasih tahu nih ada orang. Cuma dominan sarang laba-laba ini lebih kuat. Sehingga akhirnya mereka pergi. Sudah mereka pergi, lanjut perjalanan. Bapak Ibu, Masya Allah. Perjalanan yang luar biasa sampai akhirnya tibalah baginda Rasulullah SAW di kota Madinah itu pada tanggal 2 Juli 622 Masehi. Perjalanan yang panjang itu akhirnya dimulailah perjuangan dakwah di kota Madinah. Sudah terbayang ya? Nah, saya lompat nih. Berikutnya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat di masa Khalifah Umar, beliau itu menulis surat kepada para gubernurnya. Menulis surat. Perjalanan tuh nggak kayak sekarang, pakai WA. Begitu klik send, sampai mau di mana saja. Ya, mau di Surabaya, mau di Aceh, mau di Amerika, klik send nyampe. Kalau perlu video call, yang lagi jamaah haji keluarga video call. Dulu belum ada. Jadi ketika Khalifah mengirimkan surat, itu bisa berbulan-bulan sampainya. Sampai di sana, ini kapan? Ini surat tanggal berapa? Nah, mulailah Khalifah Umar itu berpikir, ini gimana caranya supaya jelas, oh ya ini surat tanggal sekian. Disepakatilah, ya, beliau bertanya dengan sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, akhirnya disepakatilah kapan penanggalan Islam, yaitu pada saat baginda Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Maka hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu ditetapkan sebagai tanggal 1 Muharram. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari hijrah itu sampai sekarang nih, itu 1440 tahun, 44 tahun yang lalu. Dalam rangka mempertahankan akidahnya. Nah, saya mencatat ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sebagai pelajaran untuk kita. Ada 3 hakikat utama dari peristiwa hijrahnya kaum muslimin. Yang pertama adalah hijrah itu sebagai penentangan secara terang-terangan terhadap penindasan yang melampaui batas. Jadi penindasan terhadap kaum muslimin itu kita tentang. Kita tidak bisa mentolerir ketika ada satu bentuk kekufuran. Minimal hati kita menentang. Nah, kaum muslimin saat itu baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat menentang segala bentuk perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua adalah bahwa hijrah itu bentuk kecaman langsung terhadap siapa saja yang tetap dalam kebatilan. Kita menentang satu bentuk yang tidak baik dan kita juga memberikan kecaman. Jangan sampai kita melihat satu bentuk perjudian, bentuk prostitusi, atau bentuk apapun, kita senang-senang aja, Bapak Ibu. Tunjukkan ketidaksukaan kita. Kalau bisa kita keluarkan dengan kekuasaan kita, Bapak Ibu, kalau di sini ada ketua RW, ketua RT, kalau bisa kita tunjukkan. Bahwa saya tidak suka bentuk ini. Misalnya kantor RW dijadikan tempat yang tidak baik. Ya, tempat nongkrong anak-anak untuk melakukan, mohon maaf, misalnya ada perjudian, minum-minuman yang tidak baik.
Sebelah kita ini, kalau masih bisa kita ingatkan anak muda yang ada di sini, kita ingatkan. Alhamdulillah sudah dipasang lampu terang kan. Nanti kalau diisengin lagi diputus, ya ditimpukin, kita pasang lagi lampu. Itu satu bentuk pengingkaran kita. Yang ketiga, bagaimana hijrah itu menunjukkan kita menghindarkan diri dari kesesatan. Menuju petunjuk dan ketentraman. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin ini berusaha mencari tempat untuk mereka mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan akidah mereka. Nah, ini 3 poin yang menjadi hakikat utama hijrah. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Pelajaran dari hijrah ini adalah pertama ujian rasa percaya kita terhadap dakwah. Bahwa perjuangan ini, Islam ini bukan hanya kita enak-enak, tapi nanti Allah akan menguji keislaman kita. Kalau Bapak Ibu mohon maaf biasa melakukan hal yang tidak baik, Islam mengajarkan tinggalkanlah. Bisa nggak kita melaksanakan itu? Itu ujian. Yang kedua, bagaimana hijrah ini memberikan satu gambaran adanya ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu tahu tadi belum sempat saya ceritakan. Jadi kaum muslimin begitu sampai di kota Madinah, itu kebayang nggak? Kita nggak punya rumah, nggak punya tempat berteduh. Itu sudah dipersaudarakan. Semuanya, tidak ada yang tidak. Si A dipersaudarakan dengan si B, si C dengan si D, dan semuanya sudah dapat tempat tinggal. Kalau yang bujangan sudah disiapkan calon istrinya. Tanpa perlu modal. Bisa nggak Bapak Ibu? Baru kenal, belum tahu junturungannya, sudah dikasih rumah. Dibagi 2 rumahnya. Bahkan konon itu kalau yang punya, ada yang sahabat yang punya istri 2, dipersilakan, kamu mau yang mana? Nanti saya ceraikan. Sebegitu cintanya. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Masya Allah. Jadi ini, kue ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kalau perlu, kalau misalnya ada kue 1, bagi 2. Ini bukan kue saja, rumah dibagi 2. Istri dipersilahkan. Disiapkan apa saja yang mereka butuhkan. Kalau bukan karena keimanan dan akidah, nggak akan mungkin. Yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran yang bisa diambil dari hijrah ini, Islam itu harus didakwahkan secara rasional. Maksudnya rasional itu masuk di akal. Dakwah ini nggak bisa hanya menggantungkan yang penting nanti Allah pasti nolong gitu. Nggak boleh. Tapi dengan persiapan, dengan strategi, bagaimana ngajak anak-anak remaja. Ya, gimana nih biar anak remaja mau ke masjid? Nah, kita pasang strategi. Ada sesuatu yang kita siapkan biar anak remaja mau ke masjid. Kemarin pas Idul Kurban, ramai itu. Masya Allah, remajanya banyak banget. Begitu selesai Idul Kurban, pada kemana remajanya nih? Nah, berarti salah satu daya tariknya adalah apa? Daging. Ya, bukan dagingnya sebenarnya, kebersamaannya. Ya, kebersamanya. Ada itu ustadz yang dia ngajak itu namanya touring. Jadi touring diajak, ini kelompok orang-orang yang punya motor gede, moge. Nanti jam sholat mereka minggir cari masjid sholat. Setelah sholat dibikin kajian seperti itu. Macam-macam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, yuk bagaimana dakwah ini enggak dengan yang penting nanti Allah menggerakkan hati mereka. Enggak gitu. Ada ujian yang harus kita lakukan apa? Mengajak teman-teman kita, mengajak tetangga kita, mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan dakwah. Sebagai penutup dari pelajaran hijrah ini, bahwa hijrah ini adalah berpindah. Tidak ada lagi berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Sudah tidak ada. Itu hanya di zaman Nabi Muhammad SAW.
Tapi di zaman kita, pindahnya adalah apa? Nah, ini beberapa poin. Bahwa hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dalam mempertahankan akidahnya, mereka intolik, berpindah. Dari apa? Yang pertama, terbaca ya. Minas syirik ila tauhid. Dari segala bentuk kesyirikan kepada bentuk hanya mengesahkan Allah. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, temanya Tahun Baru Islam. Kalau kita masih ada hal-hal yang kesyirikan, yuk ditinggalkan. Jangan sampai seluruh ibadah kita nggak dapat. Kenapa? Karena kesyirikan yang kita lakukan. Apa? Contohnya apa syirik itu? Masih percaya sesuatu yang di luar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih percaya, mohon maaf, masih percaya kekuatan gaib. Masih percaya kekuatan benda-benda yang kita simpan di rumah. Nggak nyampe ibadah kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggalkan itu segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, kalau saya nggak kasih sakal, bisa dibaca nggak? Apa bacanya? Masya Allah. Minal kafir ilal Islam. Total Bapak Ibu. Kita masuk kepada nilai-nilai Islam. Tinggalkan. Mulai kita budaya-budaya Islam. Ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi kita pakai budaya yang non-Islam. Saya semalam nih Bapak Ibu. Kondangan saudara. Itu enggak ada tempat duduknya. Jadi berdiri itu makannya berdiri. Masya Allah. Padahal acara itu dibuka dengan membaca kalam ilahi. Tapi ketika budaya makannya itu menjadi budaya barat, standing party. Nah total Bapak Ibu, kalau memang kita masuk ke dalam Islam secara utuh, ya sudah kita mulai. Nggak keren kalau nggak pesta berdiri. Nah, berarti kita masih belum sikoh, belum percaya kepada Islam. Yang ketiga, ini soalnya udah mentok nih. Apa? Minan nifaqi ilal iman. Dari kemunafikan menuju keimanan. Jadi kita total Bapak Ibu, nggak boleh hati ini nifak. Nifak itu sebenarnya sih saya nggak Islam banget lah. Jangan alim-alim banget lah gitu. Masya Allah. Emang ada gitu Islam tuh alim-alim banget? Ya enggak, kita melaksanakan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan Islam banget, alim-alim banget. Enggak. Nah, itu menunjukkan apa? Totalitas kita kepada Islam. Yang terakhir, apa aja?
minas zulumati ila nuril Islam. Dari kejahiliahan kepada cahaya Islam. Bapak Ibu, insya Allah kalau kita melaksanakan Islam secara totalitas, kita akan merasakan betapa Islam itu adalah sebuah keindahan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan satu semangat kepada kita tahun baru Islam, masa yang penuh dengan satu harapan kepada kita. Islam bisa memberikan penguatan kepada kita dan kita berupaya menyelesaikan sisa dari usia kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berkenan memberikan kita pencerahan terkait dengan datangnya pergantian tahun Islam dari 1443 Hijriah ke 1444 Hijriah. Hari ini sudah masuk ke tanggal bulan Haram. Dari apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Ustaz, mungkin dari jamaah dari Bapak maupun sekalian yang bertanya dan berikan waktu 10 menit. Sekarang pukul 6:15 dan pukul 6:20. Kalau tidak ada yang ingin bertanya dan sampaikan, ini tadi kita selesai. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tentang hikmah dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah perjalanan 1440 tahun yang lalu, ibaratnya dari Semarang dari Depok ke Semarang dengan menempuh jarak 450 km. Ini yang saya tanya nih Ustaz, ya kan? Tadi kan ada tinggalkan kesyirikan menuju budaya Islam, ya kan? Terus masuklah Islam secara apa? Dari kemunafikan kepada keimanan. Nah, kota Madinah mana Pak Ustaz yang pertama menerima Islam Rasulullah? Ini anak saya kira ya. Kota mana yang menerima Islam Rasulullah pertama? Di misalnya kayak Depok, Jakarta, atau misalnya di Manggarai, itu kotanya. Gitu. Itu. Terus yang kedua kan, bagaimana membangun budaya seperti Pak Ustaz tadi ketika ada resepsi pernikahan diawali dengan keislaman, tetapi pada saat kita makan siang, ya kan itu prasmanan terus tidak disediakan tempat duduk, ya kan? Apakah kita minggir, apakah kita makan, apa kita minta bungkus, gitu kan? Ya, mohon maaf Ustaz. Karena ketika jongkok, kalau saya sih bisa, tapi kalau bapak-bapak kan sama yang bersekolah juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibu ada? Silakan ibu-ibu. Ibu ada? Ada. Dari pertanyaan dia. Ya, langsung Pak. Pertanyaan pertama, jadi dalam perjalanan baginda Rasulullah SAW itu sebelum masuk Yastrib itu mampir di desa Kuba. Pernah sholat di situ? Kemudian Rasulullah mendirikan masjid. Jadi nginep selama 4 hari. Bapak Ibu jangan kebayang mendirikan masjid itu kayak kita bangun fondasi, ada tembok. Yang penting udah ya ada tiangnya dibangun dari batang kurma,
kemudian ada atapnya sedikit, ya sudah jadi masjid. Kemudian direnovasi, sekarang menjadi Masjid Kuba, yang Masya Allah ya, indah. Nah, kalau yang sudah sempat sholat di sana, alhamdulillah. Terus lanjut sampai ke masuk ke Yastrib. Itu. Dan itu pun kalau kita cerita itu indah banget. Bagaimana Rasulullah itu menyerahkan kepada unta yang dia naikin, berhentinya di mana gitu. Nah, ini panjang ceritanya. Intinya adalah proses perjalanan ini memberikan satu penguatan kepada kita. Bahwa dimanapun kita berada, berikanlah kebaikan, tebarkan kebaikan. Dimanapun, peran apapun yang bisa kita berikan selama masih hayat di kandung badan. Ya, jangan punya pikiran saya udah kakek-kakek. Ya, udah nggak perlulah, yang penting saya menikmati hidup, sholat. Enggak, masih bisa ngajak anak-anak remaja sholat, Masya Allah. Ajak remaja kita, karena kita masa usia kita mungkin nggak lama. Nah, mereka yang akan melanjutkan estafeta kita. Nah, itu diberikan contoh oleh baginda Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita berada di kondisi yang tidak islami? Selama masih kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau tidak lakukan, pilihannya bisa dua. Misalnya kita datang nih ke pesta pernikahan. Gedungnya tidak memungkinkan kita untuk jongkok, apalagi duduk gitu. Ya. Artinya kita juga menjaga izah kita kan. Misalnya kalau ini ada kita hadir di undangan Pak Menteri, kita juga harus menjaga kehormatan tuan rumah. Kita juga harus menjaga kehormatan diri kita. Kalau kita jongkok, kayaknya kurang pantas juga. Pilihannya kita makan atau tidak makan. Kalau kita makan, ya kita niatkan, ya Allah, ini kondisinya darurat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan karena kemauan kita. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau makan, nggak apa-apa. Artinya itu salah satu bentuk pengingkaran kita. Tapi kalau udah lapar banget misalnya, ya kan, ya makan, nggak apa-apa. Itu bukan hal yang menyalahi. Artinya ya kita menyalahi sunnah, tapi ini darurat sifatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang harus kita lakukan minimal kalau itu kita yang melakukan. Ya insya Allah nanti satu saat Pak Haji Markiat akan melaksanakan pesta pernikahan bukan buat beliau. Tolong diingat ya, bukan buat beliau. Ya. Buat Ananda. Nah, jangan ikut-ikutan. Kalau nggak standing party nggak keren. Nah, itu berarti belum totalitas Bapak Ibu. Tidak menjadikan nilai-nilai Islam itu bagian dari kehidupan kita. Gimana caranya? Ya siapkan kursi di pojok-pojok, pinggir-pinggir. Terutama kan kita ngundang banyak orang tua yang nggak bisa diri lama. Ya. Kemudian bagaimana kita juga jangan lupa kita mengundang orang-orang yang tidak mampu. Jangan sampai yang diundang orang yang, mohon maaf, orang yang kaya semua. Mereka mah udah sering makan enak. Nah, kita undang orang-orang yang tidak mampu biar merasakan makan enak. Jadi itu ya, bukan hanya pernikahan Bapak Ibu, semua kegiatan, semua acara kita kondisikan. Misalnya apa? Bapak Ibu yang kebetulan di sini masih pegang peran keputusan. Bagaimana mengkondisikan azan itu jangan sampai rapat. Jam 12 kok rapat. Rapat jam 15 mau asar. Sudah tahu mau asar, ya jangan rapat. Panggilan Allah dulu. Nah, itu artinya totalitas Islam. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Insya Allah kita mulai hari ini, mari kita
isi catatan kebaikan di tahun 1444 ini dengan semua kebaikan. Kalau misal Ananda kita, Reza yang Masya Allah sudah begitu aktif. Wah, aktifnya itu baru di level 5. Naikin sedikit, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 5,5. Dengan cara apa? Ngajak anak remajanya tambah giat. Kalau kemarin ngajaknya 2, sekarang ngajaknya 4 misalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ajak anaknya yang laki-laki untuk ke masjid. Ya. Dan masih banyak yang lain. Insya Allah, apapun yang kita lakukan itu akan kembalinya kepada kita semua. Saya berharap masjid-masjid itu dipenuhi dengan anak-anak remaja. Jangan sampai mereka pindahnya kemana? Ke mall, ya, ke bioskop. Masjidnya kosong. Itu ya Bapak Ibu ya? Terjawab ya Pak ya? Cukup? Ya, silakan Pak. Masih ada? Ada ibu-ibu? Semoga puas Bapak Haji Nadia. Kalau yang datang membawakan tadi seperti yang kami sampaikan, sudah menentukan mohon maaf untuk kali hari ini kita sudahi, tapi sebelum kita baca doa ada pengumuman nanti insya Allah pukul 7 kita ada pelajaran tahsin. Di pukul 7 di Masjid Rahmat ada pelajaran tahsin bagi yang tidak berhalangan seperti pelajaran tahsin ini bahwa mudah-mudahan di tahun baru 1444 Hijriah kali ini kita bisa masyarakat bisa mengambil pelajaran dari tahun 1444 Hijriah yang lalu dengan baik seperti sudah disampaikan oleh Pak Ustaz dari perbuatan yang tidak baik bersama-sama kita hilangkan kita injil menjadi perbuatan yang baik dengan tadi negara dan semua kita selalu berumur dalam taat dan beribadah. Amin ya. اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالصبر اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم ثبتنا بالمعرفة اللهم ثبتنا بالاستقامة اللهم ثبتنا بحسن الخاتمة من دار الدنيا إلى دار الآخرة اللهم نور قلوبنا في نور الهداية ونور الإيمان ونور الإسلام ونور الإحسان اللهم اجعلنا من خاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.